Pernahkah Anda melihat keluar jendela pesawat, lalu sadar ada lubang kecil dan bertanya, sebenarnya itu untuk apa? Atau mungkin Anda pernah mendengar bisik-bisik tentang ruang rahasia tempat pramugari tiba-tiba menghilang saat pesawat masih di udara. Lalu bagaimana dengan kode aneh SSSS di boarding pass? Apakah Anda pernah melihatnya? Hari ini, kita akan membuka sisi tersembunyi dunia penerbangan dan mengungkap hal-hal yang diketahui kru pesawat tetapi jarang mereka ceritakan. Dari fitur keselamatan misterius yang sering luput dari perhatian, sampai sebuah area di pesawat yang bahkan tidak boleh Anda masuki. Kami jamin setelah ini, Anda tidak akan memandang penerbangan dengan cara yang sama lagi. Dan jangan lupakan nomor 4 dalam daftar ini. Tempat yang pasti disukai para pria. Mari kita mulai terbang. Saat Anda melangkah masuk ke dalam pesawat, ada banyak sekali rahasia kecil dan perlengkapan yang tidak kita sadari. Pernahkah Anda memperhatikan lubang kecil di bagian bawah jendela pesawat? Sekilas, itu mungkin terlihat seperti cacat desain atau kesalahan kecil. Tetapi bagian mungil ini sebenarnya adalah salah satu pahlawan yang diam-diam menjaga keselamatan penerbangan. Saat pesawat naik ribuan kaki ke langit, tekanan udara di luar turun dengan sangat besar. Di dalam kabin, tekanan udara tetap dijaga dengan hati-hati agar penumpang bisa bernapas dengan nyaman. Hal ini menciptakan perbedaan tekanan yang cukup besar dan tanpa perlindungan yang tepat. Jendela bisa menerima beban yang sangat berat. Jendela pesawat dibuat dari 3 lapisan akrilik yang kuat. Lapisan paling luar menghadapi langsung tekanan lingkungan seperti angin berkecepatan tinggi, udara yang sangat dingin, dan sinar matahari yang kuat. Lapisan tengah memiliki lubang ventilasi kecil yang dikenal sebagai bleed hole, yang bertugas mengatur tekanan antara kaca bagian luar dan bagian dalam. Lapisan paling dalam menjadi garis perlindungan terakhir, menjaga penumpang dari kemungkinan kerusakan, dan tetap membuat pandangan keluar jelas. Lubang kecil ini bukan hanya membantu menyeimbangkan tekanan, tetapi juga mencegah kabut atau embun beku menutupi pemandangan indah di luar awan. Jadi, saat Anda mengambil foto di tengah penerbangan, Anda bisa berterima kasih pada lubang kecil sederhana itu karena membuat hasil foto tetap jernih dan siap dibagikan. Perhatikan baik-baik saat Anda berada di dalam pesawat pada penerbangan berikutnya. Dan mungkin Anda akan melihat tanda segitiga merah atau hitam di dinding kabin bagian dalam. Tanda ini bukan hiasan biasa, melainkan alat bantu yang dibuat khusus untuk kru pesawat. Pada musim dingin atau saat cuaca bersalju, tanda ini menunjukkan sudut pandang terbaik bagi kru untuk memeriksa sayap. Dari jendela di dekat tanda tersebut, mereka bisa melihat apakah sayap pesawat bersih dari es atau salju, yang merupakan langkah keselamatan yang sangat penting sebelum lepas landas. Tapi bukan hanya itu, bagi Anda yang suka fotografi, segitiga ini juga menandai sudut terbaik untuk memotret sayap pesawat atau mengambil gambar garis cakrawala yang sempurna. Jika Anda beruntung duduk di dekat jendela itu, bisa jadi Anda akan mendapatkan foto yang pantas masuk majalah perjalanan. Sekarang setelah Anda tahu rahasianya, apakah Anda akan mencari tanda segitiga itu di penerbangan berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pernah melihat tulisan SSSS di boarding pass Anda? Kode itu berarti Secondary Security Screening Selection, yang artinya Anda dipilih untuk pemeriksaan keamanan tambahan oleh TSA. Proses ini meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap tas kabin, pemeriksaan tubuh yang lebih ketat, pengujian perangkat elektronik untuk mendeteksi bahan peledak, serta pengecekan rinci terhadap identitas dan dokumen perjalanan Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Walaupun TSA tidak mengungkap kriteria pastinya, beberapa pemicu yang umum antara lain perjalanan ke tujuan berisiko tinggi, membeli tiket satu arah, membayar dengan uang tunai, atau memesan penerbangan pada saat terakhir. Kadang-kadang, nama Anda juga bisa mirip dengan seseorang yang masuk dalam daftar pengawasan keamanan. Menurut data TSA tahun 2024, sekitar 75.000 penumpang setiap bulan harus menjalani pemeriksaan tambahan. Banyak pelancong menggambarkan pengalaman ini sebagai sesuatu yang merepotkan, tetapi masih bisa dijalani. Salah satu penumpang mengatakan, hal ini menambah 15 menit dalam perjalanan saya.
Tetapi karena saya tahu tujuannya untuk keselamatan, saya bisa menerimanya. Agar prosesnya lebih lancar, datanglah lebih awal. Ikuti arahan petugas TSA dan siapkan perangkat elektronik serta cairan Anda untuk diperiksa. Membagikan boarding pass di media sosial mungkin terlihat aman, bahkan terlihat keren. Tetapi tahukah Anda bahwa tindakan itu bisa membuka banyak informasi pribadi Anda? Jadi, bagaimana kartu kecil ini bisa merugikan Anda? Kami akan menjelaskannya sekarang. Tapi sebelum Anda terus mendengarkan, jangan lupa luangkan 5 detik untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi. Sahabatku, kami sangat senang bisa mendapat dukungan Anda dalam perjalanan ini. Tersembunyi di dalam barcode atau kode QR, pada selembar kertas kecil itu, terdapat banyak informasi pribadi yang, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menyebabkan pencurian identitas, penipuan, atau bahkan gangguan terhadap rencana perjalanan Anda. Boarding pass, Anda memuat lebih dari sekadar detail penerbangan. Di dalam kodenya bisa tersimpan data pribadi seperti nama, jenis kelamin, dan nomor paspor, bersama riwayat perjalanan, pemesanan yang akan datang, dan informasi kontak darurat. Dalam beberapa kasus, detail kartu kredit atau rekening bank yang digunakan untuk membeli tiket juga dapat ikut tersimpan. Penipu bisa mengakses data ini dengan decoder online, sehingga boarding pass yang tampak biasa berubah menjadi sumber informasi pribadi yang sangat berharga. Risiko ini bukan sekadar dugaan. Ada laporan tentang orang-orang yang menerima panggilan penipuan, di mana si penelepon mengetahui bukan hanya nama lengkap dan lokasi mereka, tetapi juga detail kartu kredit seperti 4 angka terakhir. Banyak korban awalnya menyalahkan bank atau transaksi online mereka, tanpa sadar bahwa kebocoran itu justru berasal dari boarding pass yang mereka buang untuk melindungi diri. Jangan membagikan foto boarding pass di media sosial, meskipun hanya sebagian. Jika Anda memiliki boarding pass fisik, sobek atau hancurkan menjadi potongan kecil sebelum dibuang. Boarding pass digital yang disimpan dengan aman di ponsel atau aplikasi maskapai adalah pilihan yang lebih aman. Menurut laporan International Air Transport Association atau IATA, pada tahun 2024, 10% penumpang mengaku pernah membagikan boarding pass mereka di media sosial, tanpa sadar memperbesar risiko penipuan. Bahayanya nyata, tetapi solusinya sederhana. Jaga boarding pass Anda dengan baik, dan pikirkan 2 kali sebelum membagikan atau membuangnya sembarangan. Privasi Anda jauh lebih berharga daripada satu unggahan di media sosial. Apakah Anda pernah mengalami masalah setelah membagikan foto boarding pass? Atau pernah melihat orang lain melakukannya? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Kisah Anda mungkin bisa membantu orang lain tetap aman. Pernah bertanya-tanya, bagaimana pramugari dan pramugara tetap terlihat segar dan tenang, bahkan setelah penerbangan jarak jauh? Rahasianya ada pada salah satu bagian pesawat yang jarang diketahui orang, yaitu ruang istirahat kru, tempat yang mungkin sangat disukai para pria. Sebuah tangga kecil mengarah ke area tenang yang biasanya terletak di bagian atas atau belakang pesawat. Di dalamnya ada tempat tidur kecil, masing-masing dilengkapi bantal, selimut lembut, dan sabuk pengaman agar kru tetap aman, bahkan saat terjadi turbulensi. Walaupun jauh dari kesan mewah, ruang ini tetap memberi privasi yang mereka butuhkan. Beberapa maskapai mewah, seperti Singapore Airlines, bahkan dikabarkan menambahkan sarung bantal sutra untuk memberi rasa nyaman lebih. Jadi, saat Anda bertanya-tanya kemana pramugari ramah yang tadi menyajikan minuman Anda pergi, bisa saja mereka sedang berada tepat di atas Anda, tenggelam dalam tidur yang nyaman. Tentu saja ini hanya bercanda, karena waktu istirahat bagi pilot dan awak kabin sangat penting untuk menjaga keselamatan penerbangan. Ketika waktu istirahat seorang kru selesai, sistem telepon internal akan membangunkan mereka agar giliran kerja berikutnya siap bertugas. Kelelahan pada kru adalah masalah keselamatan yang serius dalam dunia penerbangan. Menurut laporan British Airline Pilots Association tahun 2024, 84% pilot mengaku kelelahan pernah memengaruhi kemampuan mereka saat terbang. Sementara 56% mengaku pernah tertidur saat penerbangan berlangsung.
Salah satu kejadian yang mengejutkan terjadi pada tahun 2020. Satu ketika seorang pilot yang terbang dari Cairns ke Redcliffe di Australia tertidur selama 40 menit, sehingga pesawat melewati tujuan lebih dari 100 km. Untungnya, sistem autopilot tetap mengendalikan pesawat dan bencana berhasil dihindari. Walaupun mengetahui adanya ruang rahasia ini, mungkin membuat sebagian penumpang penasaran ingin mengintip. Ingatlah bahwa area tersebut benar-benar dilarang untuk penumpang. Tempat itu khusus untuk kru dan sangat penting untuk menjaga keselamatan serta keteraturan di dalam pesawat. Jika Anda ingin membuat pengalaman terbang menjadi lebih menyenangkan, ada satu tips sederhana: bersikaplah ramah kepada awak kabin. Sapaan hangat atau percakapan sopan bisa memberi pengaruh besar. Memperhatikan pengarahan keselamatan atau berbincang ringan dengan hormat saat mereka tidak sibuk dapat meninggalkan kesan baik. Kadang-kadang, sikap menghargai seperti ini bahkan bisa membawa keuntungan kecil bagi Anda, seperti camilan tambahan, perhatian lebih, atau bahkan peningkatan layanan. Awak kabin juga manusia, dan mereka sering menghargai sikap hormat serta rasa terima kasih. Bahkan ada penumpang yang memberikan pujian resmi atas layanan luar biasa setelah penerbangan selesai. Siapa tahu, kata-kata baik Anda bisa membuat hari mereka jauh lebih menyenangkan. Pernahkah Anda menekan tombol flush di toilet pesawat, lalu bertanya-tanya kemana semua limbah itu pergi? Suara sedotan kuat yang terdengar itu adalah bagian dari sistem pintar yang dirancang untuk menangani limbah secara efisien, sambil tetap menjaga kebersihan di ketinggian 30.000 kaki. Tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Dan apa sebenarnya blue ice yang kadang disebut jatuh dari langit? Mari kita bahas. Pada masa awal penerbangan, toilet adalah kemewahan. Penumpang harus menggunakan wadah portabel atau menahannya sampai pesawat mendarat. Untungnya, pesawat modern sudah berkembang jauh. Sekarang, sebagian besar pesawat menggunakan toilet vakum, yaitu sistem cerdas yang memakai sedikit air dan daya hisap kuat untuk memindahkan limbah ke tangki penyimpanan tertutup. Tangki ini berisi cairan disinfektan yang membantu menguraikan limbah sekaligus mencegah bau keluar. Setelah pesawat mendarat, petugas darat bandara akan mengosongkan tangki tersebut dan membuang isinya dengan aman. Sistem ini ringan, hemat ruang, dan tetap menjaga kenyamanan penumpang. Sekarang tentang blue ice. Kadang-kadang, limbah bisa bocor dari sistem pesawat saat masih terbang, bercampur dengan cairan disinfektan, lalu membeku pada ketinggian tinggi. Saat pesawat turun ke udara yang lebih hangat, bongkahan beku ini bisa terlepas dan jatuh ke tanah. Meskipun jarang, kejadian blue ice jatuh dari langit memang pernah terjadi. Bahkan, Federal Aviation Administration melaporkan 27 kasus di Amerika Serikat pada tahun 2017. Laporan terbaru menunjukkan bahwa peristiwa ini masih sesekali terjadi. Walaupun tidak umum, dalam satu kasus terkenal, seorang pria di California menemukan bongkahan besar blue ice di halaman belakang rumahnya. Awalnya orang menduga itu meteor atau tanda aneh dari langit. Tetapi kenyataannya jauh kurang menarik. Itu adalah limbah pesawat yang membeku. Ada juga orang yang terlalu penasaran, sampai nekat mencicipi blue ice karena mengira itu es loli. Tapi sahabatku, percayalah, itu bukan es rasa blueberry, jadi jangan pernah menjilatnya. Pernah bertanya-tanya mengapa beberapa penumpang bergerak cepat untuk mendapatkan kursi tertentu saat proses naik pesawat dimulai? Meskipun 1 dari 3 orang Amerika mengaku merasa gugup saat terbang, kemungkinan mengalami kecelakaan pesawat komersial sebenarnya sangat kecil, yaitu hanya 1:337 juta. Itu jauh lebih aman dibanding perjalanan harian Anda di jalan. Penelitian penting dari UK Civil Aviation Authority dan Greenwich University menganalisis 105 insiden penerbangan untuk mencari pola keselamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pilihan kursi ternyata lebih penting daripada yang dibayangkan banyak orang. Area yang dianggap paling baik adalah dalam jarak 5 baris dari pintu keluar darurat, terutama di kursi lorong. Anggap saja itu jalur tercepat Anda menuju keselamatan. Struktur pesawat sendiri juga menyimpan cerita soal peluang bertahan hidup. Bagian depan memiliki tingkat keselamatan 65% saat terjadi kebakaran.
sedangkan bagian belakang sekitar 53%. Bagian tengah, tempat sayap menempel, ibarat pelindung utama pesawat karena sangat kuat. Tetapi ada satu hal penting. Tangki bahan bakar yang berada di dekat area itu membuat situasinya perlu dipertimbangkan lebih hati-hati. Setiap bagian pesawat dirancang dengan cara yang berbeda. Kokpit seperti benteng yang diperkuat untuk melindungi alat penting dan kru. Bagian tengah adalah titik bertemunya sayap dengan badan pesawat, sehingga membentuk dasar yang sangat kuat. Saat pendaratan darurat, pesawat modern dirancang untuk menghindari benturan langsung dengan hidung pesawat. Namun sejarah penerbangan kadang memberi hasil yang tidak terduga. Seperti insiden di Libya, ketika bagian ekor tetap utuh sementara bagian lain pesawat tidak mengikuti pola yang biasa. Walaupun pemilihan kursi bisa memengaruhi peluang selamat, kesiapan penumpang tetap sama pentingnya. Mengetahui lokasi pintu keluar darurat terdekat dan memperhatikan pengarahan keselamatan dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk keluar saat terjadi kecelakaan. Perjalanan udara tetap menjadi salah satu cara bepergian yang paling aman. Tetapi memahami faktor keselamatan tempat duduk dan persiapan diri bisa memberi rasa tenang, terutama bagi mereka yang takut terbang. Pilot sejak lama dikenal sebagai profesional dengan salah satu pekerjaan paling penuh tekanan di dunia. Bayangkan harus berada di kokpit sempit selama berjam-jam bersama seseorang yang tidak cocok dengan Anda. Untuk mencegah ketegangan atau gangguan yang tidak perlu, maskapai memungkinkan pilot mengajukan daftar Do Not Fly Together, yaitu daftar rekan yang mereka pilih untuk tidak dipasangkan dalam penerbangan yang sama. Setelah disetujui, informasi ini dimasukkan ke dalam sistem penjadwalan maskapai agar pasangan tersebut dihindari. Cara ini sederhana tetapi efektif untuk menjaga fokus dan keharmonisan selama penerbangan. Bagaimanapun, bukankah menyenangkan jika setiap pekerjaan memberi kita kesempatan memilih rekan kerja sendiri? Berbeda dari anggapan banyak orang, co-pilot bukan sekadar asisten kapten yang mengambil kopi atau mengurus hal-hal kecil. Co-pilot adalah pilot profesional yang sepenuhnya memenuhi syarat, terlatih untuk menangani keselamatan dan operasi penerbangan bersama kapten. Walaupun kapten biasanya memiliki pengalaman lebih banyak, co-pilot seringkali memegang kendali pesawat saat penerbangan berlangsung. Tugas mereka ditentukan sebelum lepas landas. Satu orang mengendalikan pesawat, sementara yang lain memantau sistem dan mengelola komunikasi. Namun, co-pilot tetap memiliki batasan, terutama dalam kondisi yang sulit. Misalnya, pada Airbus A330, co-pilot hanya dapat mendaratkan pesawat jika angin samping berada di bawah 20 knot, sedangkan kapten dapat menangani angin samping hingga 40 knot. Perjalanan untuk menjadi kapten sama sekali tidak mudah. Seorang co-pilot harus lebih dulu mendapatkan 3 garis di pundaknya sebagai tanda senioritas, lalu mengumpulkan antara 4.000 hingga 5.000 jam terbang agar memenuhi syarat untuk promosi. Bahkan setelah itu, calon kapten masih harus melewati pelatihan berat, simulasi, dan evaluasi sebelum akhirnya duduk di kursi kiri kokpit yang sangat diidamkan. Saat Anda terbang nanti, luangkan sejenak untuk menghargai usaha dan dedikasi para pilot serta awak pesawat. Tugas mereka bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga komitmen untuk membawa pesawat melewati langit dengan aman. Seringkali dalam kondisi yang menantang, ucapan terima kasih yang sederhana bisa sangat berarti untuk menghormati tanggung jawab besar yang mereka emban demi membawa Anda sampai ke tujuan dengan selamat. Terbang jarak jauh di kelas ekonomi sering terasa seperti ujian ketahanan. Dengan kursi sempit, ruang kaki terbatas, dan kemungkinan selalu ada bayi menangis di dekat Anda. Iklan kelas 1 menjanjikan jalan keluar dari semua itu. Suite pribadi yang nyaman, sampahnya tanpa batas, dan makanan mewah yang terlihat pantas disajikan di restoran bintang 5. Tetapi, apakah harga yang sangat mahal itu benar-benar layak? Atau justru kelas bisnis sudah menawarkan hampir semua kenyamanan yang sama dengan biaya yang jauh lebih rendah? Walaupun kelas 1 dipasarkan sebagai puncak kemewahan, banyak fasilitasnya kini sudah bisa ditemukan di kabin kelas bisnis yang ditingkatkan. Maskapai semakin sering mengaburkan batas antara dua kelas ini demi menarik lebih banyak penumpang. Hidangan berkualitas tinggi yang disajikan dengan peralatan makan mewah,
bantal dan selimut empuk, bahkan piyama gratis, sekarang sudah umum di kelas bisnis. Beberapa maskapai, seperti Qatar Airways dan Singapore Airlines, bahkan melangkah lebih jauh dengan membuat suite pribadi di kelas bisnis yang bisa menyaingi kelas 1. Perubahan ini sedang membentuk ulang industri penerbangan. Menurut laporan International Air Transport Association atau IATA tahun 2024, beberapa maskapai sudah menghapus kabin kelas 1 sepenuhnya dan lebih fokus pada peningkatan layanan kelas bisnis. Akibatnya, pengalaman yang dulu hanya bisa dinikmati di kelas 1, kini tersedia dalam bentuk yang lebih terjangkau. Perbedaan harga antara kelas 1 dan kelas bisnis bisa sangat besar. Rata-rata, tiket kelas bisnis berharga sekitar 2 kali lipat tiket ekonomi. Sementara kelas 1 bisa mencapai 6 kali lipat atau lebih. Sebagai contoh, penerbangan pulang pergi dari New York ke London di kelas ekonomi mungkin sekitar $1.000. Sedangkan kelas bisnis bisa berada di kisaran $2.000–3.000. Dan kelas 1 dapat melampaui $10.000. Kelas 1 memang memberikan kemewahan sesuai janjinya. Tetapi jarak antara kelas 1 dan kelas bisnis semakin kecil. Bagi kebanyakan pelancong, kelas bisnis menawarkan titik terbaik antara kenyamanan dan nilai, sehingga menjadi pilihan yang lebih masuk akal untuk penerbangan jarak jauh. Kecuali jika privasi dan kesan eksklusif adalah hal yang mutlak bagi Anda. Menyimpan uang ekstra untuk pengalaman di tempat tujuan biasanya merupakan keputusan yang lebih bijak. Dalam dunia penerbangan, tantangan bukan hanya datang dari burung. Kondisi cuaca ekstrem seperti hujan, es, dan petir juga bisa menguji bahkan pesawat paling canggih sekalipun. Badai hujan es termasuk salah satu kondisi cuaca paling berbahaya bagi pesawat. Pada Juli lalu, sebuah penerbangan Delta Airlines dari Milan ke New York mengalami hal ini secara langsung. Tidak lama setelah lepas landas, pesawat itu masuk ke dalam badai hujan es yang sangat kuat. Penumpang menggambarkan bagaimana butiran es besar menghantam badan pesawat dan membuat sayap bergetar keras. Foto yang diambil selama penerbangan menunjukkan adanya lubang di bagian hidung pesawat, serta kerusakan pada sayap. Walaupun kerusakannya terlihat jelas, pesawat berhasil mendarat dengan aman tanpa ada korban luka. Maskapai memang menghadapi biaya perbaikan yang besar, tetapi para penumpang tetap selamat, dan itu menjadi bukti kuatnya pesawat modern. Sementara petir mungkin terdengar seperti kejadian langka. Rata-rata sebuah pesawat tersambar petir sekali setiap 10.000 jam terbang. Menurut data keselamatan penerbangan, angka ini mungkin terdengar mengkhawatirkan. Tetapi pesawat memang dirancang khusus untuk menghadapi sambaran petir. Sebagian besar pesawat dibuat dari aluminium, yaitu bahan penghantar listrik yang mampu menyalurkan muatan dari sambaran petir dengan aman mengelilingi pesawat. Saat petir menyambar, arus biasanya masuk dari bagian hidung atau ujung sayap, lalu keluar melalui ekor, sehingga bagian dalam kabin dan penumpang tetap terlindungi. Dengan semakin banyaknya penggunaan bahan komposit dalam pembuatan pesawat yang lebih ringan, tetapi kurang menghantarkan listrik dibanding logam, para insinyur menambahkan jaring logam, seperti kabel tembaga ke dalam struktur pesawat, agar perlindungan tetap terjaga. Setiap pesawat juga harus melewati uji simulasi petir yang ketat sebelum dinyatakan layak beroperasi, untuk memastikan energi dari sambaran dapat dilepaskan dengan aman. Pesawat berbagi langit dengan sangat banyak burung, dan walaupun sebagian besar penerbangan berjalan tanpa masalah, tabrakan dengan burung yang dikenal sebagai bird strike tetap menjadi tantangan nyata. Insiden ini terjadi pada 11% kasus penerbangan global, dan 2% diantaranya menyebabkan kerusakan besar pada pesawat. Antara tahun 1990 hingga 2014, FAA melaporkan lebih dari 133.000 kejadian bird strike di Amerika Serikat, dengan lebih dari 15.000 kasus menimbulkan kerusakan. Ini berarti sekitar 600 insiden setiap tahun, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai $600 juta per tahun. Bird strike terjadi karena bandara, yang sering berada di wilayah pinggiran kota, dikelilingi ruang terbuka dan sedikit aktivitas manusia. Kondisi yang sangat cocok untuk burung, rumput, kolam, dan sumber makanan seperti serangga serta tikus membuat area ini menarik bagi mereka. Padahal lokasinya sangat dekat dengan jalur pesawat.
Kedekatan inilah yang meningkatkan kemungkinan tabrakan, terutama saat lepas landas dan mendarat. Bandara menggunakan berbagai cara kreatif untuk mengurangi bird strike. Di Reagan National Airport, meriam yang menembakkan peluru kosong digunakan untuk menakuti burung. Bandara lain menutup kolam dan menanam tumbuhan yang tidak disukai burung agar lingkungan menjadi kurang menarik. Bandara Schiphol di Amsterdam bahkan memakai babi untuk memakan tanaman yang mengundang burung, sehingga jumlah burung di dekat landasan berkurang secara efektif. Langkah-langkah inovatif ini, bersama radar canggih dan pengelolaan satwa liar, membantu menekan risiko yang ada. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan, bird strike tetap menjadi masalah serius dan diklasifikasikan sebagai kecelakaan penerbangan kelas A karena berpotensi merusak pesawat dan menyebabkan keterlambatan penerbangan. Makanan di pesawat sering tidak memenuhi harapan, dan alasannya lebih berkaitan dengan sains serta keselamatan daripada masakan yang buruk. Hidangan disiapkan segar di dapur bandara, 12 hingga 72 jam sebelum penerbangan, lalu dibekukan dengan cepat dan dipanaskan kembali di dalam pesawat. Bahkan penerbangan mewah dengan koki terkenal pun tetap menghadapi tantangan saat harus menyajikan makanan di kabin yang kering dan bertekanan. Kelembapan udara di kabin hanya sekitar 10%, bahkan lebih kering dari gurun Sahara, sehingga indera perasa dan penciuman Anda menjadi tumpul. Rasa manis bisa turun 15 hingga 20%, dan rasa asin turun 20 hingga 30%, sehingga maskapai sering menambahkan lebih banyak gula dan garam, yang membuat makanan bisa mengandung lebih banyak kalori. Suara mesin pesawat juga ikut memengaruhi kemampuan mengecap rasa. Tetapi headphone peredam bising dapat membantu memulihkan kepekaan indera Anda. Pilot mengikuti aturan yang ketat demi keselamatan kapten dan co-pilot. Makan menu yang berbeda agar mencegah kemungkinan keracunan makanan secara bersamaan. Sementara makanan kelas 1 sering disiapkan untuk kapten, co-pilot biasanya menerima pilihan dari kelas bisnis. Lain kali saat Anda makan di pesawat, cobalah memikirkan sains dan proses di balik setiap hidangan. Rasanya mungkin tidak seperti makan di restoran mewah, tetapi mampu menyajikan makanan dengan aman di ketinggian 30.000 kaki tetap merupakan pencapaian yang mengesankan. Jika Anda menikmati video hari ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Saya yakin Anda akan menyukai konten tersebut. Tulis di kolom komentar negara berikutnya yang ingin Anda lihat di channel kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.